Orang Indonesia tuh sangat mengutamakan makan. Tapi herannya bukan makanan sehat. Orang kan bilang, wah kalau mau makan sehat tuh mahal gitu ya. Loh, ini orang Indonesia lebih banyak menghabiskan uang untuk junk food, untuk makanan-makanan yang tidak berguna, untuk makanan yang tidak sehat. Nah, itu saudara perlu ngeh gitu ya. Nah, kalau saudara bandingkan dengan orang barat yang lebih senang planning gitu ya. Orang barat tuh kalau sudah pensiun itu mereka sudah punya tabungan yang cukup untuk menghidupi masa pensiun saudara. Ya, teman-teman ini adalah brosur yang teman-teman sudah dapat. Kalau nanti misalnya setelah penjelasan ini merasa tertarik dan mungkin terpikir ada beberapa teman yang ingin diundang gitu ya, silahkan memakai brosur ini, bisa minta ke admin juga untuk bisa dibagikan baik untuk teman-teman di gereja atau teman-teman yang lain yang Bapak Ibu kenal yang mungkin cukup membutuhkan gitu untuk apa namanya topik yang sangat menarik ini untuk boleh dibahas bersama-sama. Ya, oke. Kenapa WA Group Growing Together ini diadakan? Salah satu adalah pertanyaan, gimana sih seharusnya kita tuh mempraktekkan hidup Kristen yang benar, terkhusus dalam zaman yang berubah begitu pesat saat ini, terkhusus juga terutama di area di mana kita sekarang sedang berada, yaitu di era digital. Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan praktek hidup yang lebih benar gitu, yang lebih sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita lihat ya Bapak Ibu, perubahan teknologi itu sudah mengubah banyak banget gitu, mengubah banyak hal, mengubah semua area hidup kita. Jadi ini merupakan satu zaman di mana kita tuh perlu saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kadang kita bersalah karena kita sering bergumul sendiri gitu ya. Padahal di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa kita punya komunitas orang-orang percaya, orang-orang yang juga sudah dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepada Dia, dan Dia sudah memberikan manual buku Alkitab yang kita pakai untuk menjalankan hidup kita. Tapi kalau kita belajar sendiri, sering kita merasa kesulitan atau tidak ada gairah, atau kadang juga merasa putus asa dengan keadaan kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman menggumuli bagaimana membangun dan mempraktekkan hidup Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak merasa sendiri lagi, gitu ya. Ini adalah latar belakang kenapa akhirnya kita membentuk grup WA Group ini, untuk kita berkumpul bersama-sama orang-orang yang pengen berkumpul bersama, pengen bisa saling berbagi, bisa saling membangun, untuk kita bisa memiliki hidup Kristen yang lebih alkitabiah gitu ya. Ini latar belakangnya. Karena itu visi misi dari WA Group ini adalah yang pertama, membangun komunitas belajar Kristen yang sehati sepikir untuk hidup bertumbuh dalam Kristus. Jadi ini bukan komunitas untuk kita ngobrol apa saja gitu ya, tetapi ini komunitas belajar. Jadi tujuan komunitas ini bukan untuk sharing yang tidak berguna gitu ya, tetapi secara khusus kita terarah secara sistematis membicarakan hal-hal yang kita berkomitmen untuk belajar bersama-sama gitu ya. Nah, karena itu kami melihat bahwa teman-teman semua yang sehati sepikir dalam Tuhan itu perlu saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bertumbuh lebih cepat daripada kalau bertumbuh sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan misinya, cara kita mencapai visi ini adalah dengan di dalam grup ini kita berdiskusi bersama-sama tentang mendiskusikan tentang topik-topik kehidupan yang relevan, yang perlu kita pikirkan bersama, supaya kita bisa hidup berpusatkan kepada Kristus dan berpusatkan kepada firman-Nya. Ya, ini visi misi ada sedikit, dan juga latar belakang ada sedikit perubahan dari yang lalu. Setelah kita melihat dan bergumul selama 1 bulan ini, kita melihat ada perlu perubahan sedikit-sedikit gitu ya, untuk semakin tajam dan semakin jelas. Ya, dasar firman Tuhan yang kita pakai untuk membuka WA Group ini adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Diambil dari Amsal 27 ayat 17. Saudara, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saudara seiman,
dan kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Jadi teman-teman semua, kita berada di dalam satu grup WA ini bukan untuk apa ya? Bukan untuk cuman memberikan atau cuman menerima, tapi kita diajarkan untuk saling, artinya kita harus saling memberi dan juga saling menerima, sehingga kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Jadi bukan menajamkan seseorang atau orang lain, tapi juga menajamkan diri sendiri, gitu ya. Kita sama-sama menajamkan satu dengan yang lain. Karena itu kalau kita berkumpul bersama tuh masing-masing itu harus bawa sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya mengerti tentang topik ini, misalnya 5%, walaupun mungkin saudara nggak tahu banyak, saya pengen belajar, saya nggak tahu banyak, tapi saya pengen belajar. Mungkin saudara cuma bawa 5% dari pengetahuan yang sangat banyak tentang keuangan, tidak apa-apa. Tapi kalau masing-masing kita tuh masing-masing membawa 5%, 5%, 5%, dan kita saling bagikan, itu masing-masing akan mendapatkan nanti pada akhir diskusi kita akan mendapatkan pasti lebih daripada 30 bahkan 50% dari semua yang di-sharingkan oleh teman-teman. Jadi sangat berharap ya nanti ada evaluasi memang dari Roma, tapi saya ingin menekankan grup ini kalau bisa Bapak Ibu itu kita saling, bukan saudara menjadi penonton, tapi saudara juga harus mau membagikan 5%, 10%, atau bahkan kalau saudara tahu sekali tentang keuangan, saudara membagi yang 50% yang saudara punya, gitu ya, untuk dibagikan kepada orang lain. Dan nanti dari orang lain yang dibagikan, saudara juga akan menerima, gitu ya. Jadi menerima dan memberi. Saudara kalau selama ini belum aktif, tolong mulai grup Maret ini, saudara berubah pikiran ya, karena kita punya filosofi yang diambil dari Amsal, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita saling menajamkan satu dengan yang lain, ya. Oke. Nah, ini ada evaluasi yang akan diberikan oleh Roma untuk pelaksanaan diskusi Februari. Silakan Roma. Ya, thank you Bu Yulia. Jadi kita semua sudah disegarkan ya untuk kembali visi misi dari Growing Together ini sendiri, mengapa dibentuk oleh Yayasan Lembaga Sabda. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan pelaksanaan proses diskusi kita selama 1 bulan kemarin, boleh tuliskan nih, saya mau lihat juga nih di live chat Bapak Ibu, boleh tuliskan mungkin 1 kata atau 2 kata untuk diskusi kita kemarin. Saya juga pengen tahu nih respon teman-teman gimana kemarin yang sudah mengalami diskusinya sendiri, yang sudah bertumbuh juga di dalam diskusinya, bisa kasih beberapa kata di live chat, saya pengen lihat juga nih. Nah, ini Pak Gerson memberi komentar, pokoknya keren. Pokoknya keren. Pak Gerson kemarin saya lihat kurang aktif, Pak. Berarti nanti Maret harus lebih aktif ya, Pak Gerson ya. Oke, Bu Meta, unpredictable, iya, nggak terprediksi ya. Dari Bu Rahayu, kasih. Oh, 1 kata yang dibungkus di sini yaitu kasih. Terus ada lagi Bu Evi Blaze. Ada Bu Melsa, diskusi hangat dan topik update tuh setiap semuanya dan aplikatif. Baik, cuma makin lama makin sepi. Rame. Malah kembali nih, Bu Lili makin lama makin sepi, kalau Bu Erika malah rame. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara kemarin ya bisa share screen untuk selanjutnya, next. Jadi selama tanggal 30 Januari sampai tanggal 25 Februari, itu tepat sekali 1 bulan, dan itu 4 minggu kita melakukan diskusi dengan topik Growing in Love. Dan peserta itu terdiri dari 92 peserta ya. Bapak Ibu sudah tahu kita terdiri dari 92 peserta. Ini cuma peserta dalam Bapak Ibu. Kalau ditambah dengan teman-teman Sabda sebagai fasilitator sekaligus peserta itu lebih dari 100 ternyata kalau dikumpulkan. Jadi ada lebih dari 100 peserta, tetapi semua digabung di dalam satu grup diskusi. Nah, inilah kemarin dari semua yang sudah kita lakukan selama 1 bulan, ada banyak sekali evaluasi yang memberikan ternyata di dalam satu grup diskusi itu terlalu banyak untuk jumlah 100 orang. Jadi ada kemarin usulan untuk bisa membuat beberapa grup jika memang pesertanya cukup banyak gitu ya. Jadi ini secara proses selama 1 bulan yang terdiri dari 92 peserta ini, satu grup itu terlalu banyak. Itulah yang membuat
di minggu-minggu awal sangat banyak sekali chat masuk sehingga kita sulit membaca semuanya. Apalagi minggu awal itu membahas tentang kasih Kristen sama kasih dunia. Itu saya lihat di situ, wah luar biasa dengan berbagi ayat, terus banyak merasa itu diskusinya itu banyak teori kemarin ya di minggu 1. Jadi sangat banyak sekali chat yang masuk, dan apalagi karena baru minggu pertama ya, itu wah itu semua chat pada masuk, apalagi hari pertama, minggu pertama itu ketika saya yang fasilitator, wow, ramai sekali. Jadi untuk 100 orang ternyata chat yang bermasukan terus itu dari diskusi yang terus berlangsung itu sangat banyak. Jadi ini membuat beberapa peserta juga kesulitan untuk reply chat yang mana dulu gitu, karena pertanyaan fasilitator ada juga pertanyaan dari teman-teman yang menambahkan diskusi bisa semakin baik gitu. Nah, yang ketiga ada beberapa pertanyaan yang stuck karena peserta belum terbiasa mendiskusikan satu pertanyaan untuk beberapa hari. Ya memang kalau Bapak Ibu yang mengikuti kan saya kirimkan biasanya pertanyaannya hari Minggu malam, dan itu ada satu pertanyaan. Dan satu pertanyaan itu juga bisa didiskusikan memang selama beberapa hari, tapi tidak menutup kemungkinan pertanyaannya berkembang karena ada juga pertanyaan tambahan dari rekan-rekan peserta sendiri, dan biasanya ada pertanyaan yang kita tambahkan juga gitu di hari Rabu atau di hari Jumat gitu. Tetapi ternyata di hari Selasa kadang kalau sudah diskusi 2 hari dengan pertanyaan yang sama, ternyata akhirnya itu lagi yang didiskusikan gitu. Walaupun sebenarnya selalu ada hal baru yang didiskusikan ya, tapi mungkin apa ya, materinya lebih sama lagi itu, agak sama yang didiskusikan karena pertanyaannya hanya satu gitu. Nah, jadi stuck beberapa hari dengan pertanyaan yang sama. Nah, yang keempat, peserta yang tidak aktif. Ini Bapak Ibu, setelah kita lihat keaktifan diskusi selama 1 bulan, ada 29 orang dari 92 yang tidak aktif. Jadi 29 orang ini sama sekali tidak pernah bergabung sekalipun di dalam diskusi. Jadi ternyata terekam ya atau tercatat ya, iya, karena kita kan juga lihat keaktifan Bapak Ibu Saudara. Jadi dan ada beberapa orang dari 29 ini yang join atau ikut kembali di bulan Maret. Jadi harapannya nanti teman-teman yang tidak aktif selama 29 yang 29 ini dan beberapa yang daftar itu bisa kembali aktif untuk bulan Maret, dan yang aktif sekitar 40-an peserta. Ya, ini juga cukup banyak gitu, karena ya walaupun lagi-lagi yang aktif hanya itu-itu saja untuk sekitaran 40-an gitu, tapi diskusinya tetap bisa berjalan dengan baik. Untuk flow diskusinya juga cukup baik, jam diskusinya juga lebih rata-rata lebih aktif di pagi sampai siang gitu. Kadang malam itu udah nggak terlalu rame, apalagi minggu ke-3, ke-4 yang saya lihat ya. Tadi saya setuju dengan Ibu Lina ya, di awal-awal sangat aktif sekali, makin lama makin sepi. Itu terlihat sekali minggu ke-3, minggu ke-4 itu malam itu bisa 1-2 chat aja yang masuk. Nah, yang berikutnya topik yang paling aktif didiskusikan adalah minggu kedua. Itu masih ingat Bapak Ibu, kita membahas tentang mencintai diri. Dan di situ ada banyak sekali pembelajaran yang Bapak Ibu bagikan terkait pengalaman pribadi, terkait kehidupan dengan relasi, dengan keluarga, suami, anak, itu sangat banyak sekali input yang Bapak Ibu bagikan. Dan di sini saya lihat ada keterbukaan ya di dalam grup diskusi ini ya, ada kerinduan untuk terbuka sehingga kita juga bisa, kalau kita sudah terbuka, kita juga bisa bertumbuh gitu, karena kita sudah berani terbuka dan berani belajar untuk apa ya, membagikan apa yang selama ini kita gumuli atau kita alami. Nah, jadi yang paling aktif itu minggu kedua. Minggu pertama juga sangat aktif, cuma banyak nanti Ibu Yulia akan menjelaskan. Nah, yang ketujuh, pertanyaan tambahan dari peserta cukup baik juga nih. Pertanyaan dari peserta juga banyak, kayak Ibu Melce, Ibu Lili itu beberapa kali juga memberikan pertanyaan yang bisa menambahkan atau bisa membuat diskusi kita lebih berkembang dan lebih dinamis lagi. Dan yang terakhir adalah bahan referensi. Nah, ini kemarin memang dari Sabda sendiri tetap selalu memberikan bahan referensi yang dipakai setiap subtopik. Tetapi kemarin kan sudah kita arahkan bahwa tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ingin kasih referensi juga sangat boleh sekali dengan cara mengirimkannya dulu ke fasilitator. Tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata ada beberapa teman-teman yang banyak, ada juga yang berbagi referensi, dan memang kalau bisa lebih banyak lagi gitu. Kelihatan yang paling banyak referensinya itu di minggu ketiga Bapak Ibu, topik Valentine. Mungkin karena jarang kita bahas ya, itu kemarin banyak cari sana sini tentang apa arti Valentine, sejarah dan lain-lain. Itu referensi yang paling banyak itu kemarin di hari Valentine. Yang minggu 1, minggu 2 tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi ini beberapa evaluasi yang kami lihat dari pelaksanaan diskusi sepanjang bulan Februari tentang Growing in Love.
Jadi secara sistem, secara flow sangat baik sekali, tetapi memang yang paling diperhatikan memang satu grup kemarin terlalu banyak gitu. Nah, selain dari pelaksanaan diskusi kelas, Ibu Yulia juga akan menyampaikan tentang secara konten ya, pelaksanaan dari isi dari masing-masing subtopik yang dibagikan dan kesimpulan dari diskusi kita sepanjang Februari. Silakan, Bu. Ya, Saudari Roma sudah memberikan evaluasi untuk pelaksanaan diskusi ya. Saya akan memberikan sedikit evaluasi untuk bahan diskusi yang sudah dilakukan. Kita melakukan diskusi selama 4 minggu, masing-masing minggu itu mendiskusikan topik besar yang berbeda, walaupun kadang-kadang di dalamnya akan ada banyak topik-topik kecil ya. Ini minggu pertama kita mendiskusikan tentang beda dari kasih Kristen dan kasih dunia. Kemudian ada subtopik yang kedua itu mencintai diri. Subtopik yang ketiga itu merayakan Valentine, itu minggu ketiga. Kemudian minggu keempat kita aplikasi dan evaluasi. Ya. Nah, minggu pertama diskusi lebih teoritis dan terkesan adu wawasan. Belum banyak berbagi ayat tentang kasih. Saya melihat memang ada banyak teman-teman yang saling menyodorkan wawasan. Saya kira cukup baik gitu ya, maksudnya pandangan masing-masing orang tentang kasih dunia atau kasih Kristen itu bedanya di mana iya. Tetapi flow diskusinya atau dinamika diskusinya belum jalan. Jadi seperti saling bersaing membagikan apa yang dia tahu gitu ya. Tetapi belum meresponi teman-teman yang sudah membagikan. Akan sangat bagus kalau ini menjadi diskusi. Jadi bukan satu arah, oke masing-masing melemparkan pendapat lalu ditinggal gitu. Enggak. Seharusnya akan sangat lebih baik kalau di dalam diskusi itu satu orang membagikan wawasannya, lalu yang lain menimpali pendapatnya gimana, setuju enggak, tidak setuju enggak, atau menambahkan dari apa yang ada sehingga tidak terkesan mengulang-ulang gitu ya, seakan-akan definisi tentang kasih Kristen itu diulang entah berapa puluh kali gitu karena masing-masing melemparkan apa yang dia tahu gitu ya. Jadi kedepannya akan sangat lebih baik kalau satu orang memberikan pendapat, lalu yang lain menimpali gitu, menresponi apakah pendapat itu disetujui, kalau tidak kenapa, kalau setuju kenapa, atau mungkin saya setuju tapi ada tambahan sedikit gitu, lalu diberikan tambahan. Jadi akan ada thread gitu ya, akan ada benang diskusi. Yang kemarin itu lebih banyak lempar, nah itu jadi banyak banget gitu ya, sehingga tidak cukup memberi satu benang diskusi gitu ya. Jadi harapannya ke depan akan lebih baik kalau itu bisa saling merespon gitu ya. Nah, minggu kedua kita melihat peserta lebih terbuka. Ada banyak teman-teman yang sharing pribadi tentang keadaannya masing-masing, tentang situasinya, dan itu saya kira merupakan satu hasil kedekatan kita antar peserta. Ini sangat baik ya, karena harapan kita kan saling bertumbuh bersama, bukan masing-masing bertumbuh tapi di tanah yang sama, enggak gitu. Kalau bisa tuh saling bertumbuh, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi ketika terjadi keterbukaan di antara pribadi, peserta di dalamnya itu sangat baik, sehingga kita bisa saling tahu, selain itu juga kita saling menolong gitu, satu dengan yang lain. Nah, karena itu diharapkan, karena ini tadi dikatakan ya, kelompok ini, Growing Together ini kelompok tertutup. Artinya apa? Bukan hanya kita nggak tambah orang anggota setelah kita dibuka, enggak. Tetapi juga tertutup itu artinya kita tidak akan membagikan apa yang menjadi sharing pribadi itu keluar. Kita membagikan berkatnya boleh, tetapi tidak membagikan kasus-kasus, oh si itu gini, enggak gitu ya. Ini tertutup artinya semua akan kita simpan di sini. Berkatnya saja yang kita bagikan pada orang lain. Saya belajar bahwa begini gitu ya. Bahwa hidup bersama itu tidak gampang. Jadi saudara membagikan berkatnya, bukan membagikan informasinya, informasi pribadi ke orang lain. Jadi saudara harap diingat ya, ini kelompok grup tertutup, sehingga saudara bisa bijaksana, sehingga
hanya hal-hal yang menjadi berkat secara umum saja yang saudara bagikan pada orang lain, tidak perlu menyebut nama, tidak perlu menyebut kasus khusus gitu ya, tetapi menyebutkan berkat-berkat yang didapat dari situ dan bagaimana kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Dan ketika saudara belajar menolong, ini menjadi aset bagi saudara untuk bisa menolong orang lain, baik itu keluarga saudara atau orang-orang yang ada di gereja saudara. Nah, minggu ketiga kita bicara banyak tentang Valentine. Pertanyaannya adalah tentang Valentine, tapi diskusinya mungkin lebih banyak mengulang-ulang informasi yang sudah tahu. Nah, itu tadi ya. Memang saudara membagikan ide, tetapi atau membagikan referensi, tetapi diskusinya memang belum terlalu bagus untuk jalan gitu ya. Jadi kalau satu orang sudah menceritakan tentang latar belakang Valentine, saudara tidak perlu membagikan yang sama lagi. Saudara hanya perlu menambahkan yang sudah dibagikan saja gitu sehingga terjadi thread diskusi gitu ya. Ya. Nah, satu hal yang didapatkan dari diskusi minggu ketiga ini adalah ide-ide bagaimana merayakan Valentine, karena kita akhirnya tahu bahwa kasih itu tidak hanya terjadi atau membagikan kasih itu bukan hanya selama Valentine, tapi juga setiap hari kita membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Tetapi kita bisa mendedikasikan satu waktu yaitu meminjam hari Valentine untuk kita bisa mengekspresikan dengan lebih jelas kasih kita. Sehingga ide-ide seputar merayakan Valentine, baik itu di gerejanya atau baik di keluarganya, itu bisa ditangkap gitu ya. Itu yang menjadi hasil dari minggu ketiga. Nah, dari minggu keempat ini kita melihat teman-teman sudah membagikan pelajaran, membagikan aplikasi, dan juga evaluasi yang sangat baik. Pelajaran-pelajaran yang didapat, walaupun mungkin secara umum gitu ya, tidak secara khusus, sudah dibagikan. Dan saya sangat bersyukur untuk aplikasinya karena banyak dari teman-teman yang membagikan komitmen saudara untuk bisa membagikan kasih dengan lebih jelas kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ini kesimpulan yang kita lihat secara konten ya, bahwa peserta mengerti, mengalami, dan dapat menjelaskan bahwa Allah adalah kasih, dan bahwa kita semua diperintahkan untuk hidup dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Itu jelas ya, hampir walaupun semua melemparkan ide beberapa sama-sama, maksudnya hampir sama, tetapi ada satu benang merah bahwa Allah adalah kasih, dan dan kita diminta oleh Allah untuk hidup bertumbuh di dalam kasih-Nya. Kemudian minggu kedua ada cara-cara sehat untuk mengasihi diri sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menjadi mengasihani diri. Nah, kalau saudara lihat kesimpulannya tuh ada cara-cara sehat. Berarti ada cara yang tidak sehat untuk mengasihi diri. Jadi saudara perlu dari diskusi ini kita menjadi tahu bahwa kita tuh perlu bijaksana. Mengasihi diri beda dengan mengasihani diri. Dan ketika kita belajar mengasihi diri yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang banyak gitu ya. Dan ketika kita mengasihani diri atau self pity mulai muncul di dalam hidup kita, itu menjadi tidak sehat gitu ya. Dan hidup kita tidak lagi mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam topik ini saya merasa sudah cukup banyak gitu ya dilontarkan tentang ide-ide mengasihi diri, tetapi mungkin kurang dibahas tentang bagaimana kita mengorbankan diri untuk orang lain. Seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Kristus gitu ya. Nah, itu belum terlalu kelihatan. Lebih mengasihi diri itu supaya saya tidak dirugikan atau supaya saya bisa sehat dan baik dan segala macam, tapi belum mengasihi diri yang sesuai dengan 1 Korintus 13 gitu ya. Itu belum terlalu dalam dibahas. Sudah dibahas, tapi belum terlalu dalam dibahas. Kemudian yang minggu yang ketiga, banyak hari dan cara untuk mengekspresikan kasih pada era digital ini. Jadi ada banyak teman-teman yang sudah berbagi dan juga tadi saya katakan sudah tahu bahwa mengasihi itu bukan hanya pada hari Valentine, tapi ada banyak cara dan ada banyak hari yang kita bisa mengekspresikan kasih kita. Ya,
terutama untuk orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga melalui kasih kita bisa memperkenalkan kasih Allah kepada orang-orang lain. Nah, kemudian minggu keempat dalam aplikasi dan evaluasi, saya melihat teman-teman sudah menjelaskan perlunya komitmen untuk mengaplikasikan kasih kalau kita benar-benar mengasihi Allah. Jadi, kalau kita benar-benar orang yang dikasih oleh Allah, maka kita harus punya komitmen bagaimana mengaplikasikan kasih Allah itu di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, banyak teman-teman yang berkomitmen dan juga ingin memulainya dari keluarga, dari orang terdekat, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang percaya atau tidak percaya. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya berikan evaluasinya. Maaf terlalu global ya, karena banyak banget chattingan yang sudah masuk. Nah, saya akan masuk ke pengantar topik Maret. Jadi teman-teman yang kemarin sudah ikut Februari, cukup secara global cukup bagus lah hasilnya gitu ya, cukup berhasil dan sesuai dengan visi dari grup ini. Tapi masih bisa dipertajam, masih bisa dimajukan lagi gitu ya, untuk mencapai target yang lebih luas gitu. Nah, karena itu kita melanjutkan dengan topik Maret, yaitu keuangan. Ada beberapa teman yang bertanya ya, kenapa keuangan gitu. Nah, ini saya akan sharekan sedikit ya tentang keuangan. Kenapa kita memilih topik keuangan? Saudara, di Alkitab sendiri berbicara banyak banget tentang keuangan. Bahkan ada 2000 kali Alkitab itu menyinggung, membicarakan tentang masalah keuangan. Jadi saudara, ini topik yang sangat penting. Cuman sayang sekali ya, orang Kristen tidak terlalu berani berbicara belak-belakan gitu tentang keuangan. Mereka hampir bahkan di beberapa kelompok masyarakat itu, wah tabu nih membicarakan tentang uang gitu ya. Karena kelihatan sekali kayak kita orang sekuler. Padahal Alkitab sendiri membicarakan banyak sekali tentang keuangan. Kenapa kita tidak berani membicarakan tentang keuangan? Saudara, ini topik yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Ya, saudara bisa melihat apakah kita sudah bijaksana. Keuangan itu bukan masalah pribadi ya, dan juga bukan masalah sekuler. Itu masalah yang sangat dekat sekali dengan iman kita, dengan masalah rohani. Kalau saudara lihat di Alkitab itu bahkan Allah sendiri menyandingkan diri dengan Mamon. Artinya apa? Ini saingan Allah yang paling utama di dalam kehidupan rohani kita. Apakah kita akan mendahulukan Mamon atau mendahulukan Allah gitu. Tidak pernah saudara lihat di dalam seluruh Alkitab itu Tuhan menyandingkan diri dengan sesuatu yang lain. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam firman Allah itu kita jelas sekali melihat bahwa Allah itu sangat concern gitu ya dengan kehidupan orang-orang Kristen yang lebih mendahulukan mamon. Nah, kenapa? Nah, kalau kita nggak pernah membicarakannya, nggak pernah mendiskusikannya, bahkan tidak pernah saling menegur satu yang lain tentang masalah keuangan, kita mungkin tidak akan pernah belajar banyak. Karena itu kita dengan berani dari Yayasan Bagaskara akan membahas topik yang sangat penting ini gitu ya, untuk kita bahas bersama. Apalagi saudara akhir-akhir ini mencuat berita di media massa yang cukup kencang tentang rendahnya literasi finansial orang Indonesia. Terutama para pemimpin, termasuk Jokowi sendiri, Pak Jokowi sendiri juga membahas banyak ya tentang masalah rendahnya pengetahuan atau kecerdasan orang Indonesia dalam hal finansial. Saudara, dari hasil hasil secara umum gitu ya, diketahui bahwa orang Indonesia itu banyak menghabiskan uang di area apa, Bapak Ibu? Bisa menebak enggak? Uangnya orang Indonesia, maksudnya masyarakat secara umum ya, bukan orang kaya, tapi orang umum gitu, kebanyakan habis di mana uang kita? Mau kasih pendapat? Banyak sekali habis dalam hal makan. Orang Indonesia itu sangat mengutamakan makan. Tapi herannya bukan makanan sehat. Orang kan bilang, wah kalau mau makan sehat tuh mahal gitu ya. Loh, ini orang Indonesia lebih banyak menghabiskan uang untuk junk food, untuk makanan-makanan yang tidak berguna, untuk makanan yang tidak sehat.
Nah, itu saudara perlu ngeh gitu ya. Nah, kalau saudara bandingkan dengan orang barat yang lebih senang planning gitu ya. Orang barat tuh kalau sudah pensiun itu mereka sudah punya tabungan yang cukup untuk menghidupi masa pensiun saudara. Nah, ini dibandingkan ya, ini dari beberapa literatur ya. Dibandingkan orang Indonesia tuh kalau pensiun itu tidak punya apa-apa. Kalaupun punyanya tuh tidak untuk apa namanya? Untuk kehidupan yang sejahtera di masa tua gitu ya. Tapi untuk dibagi-bagikan ke anak cucu gitu ya. Karena pendapat apa? Bahwa apa namanya? Kalau ada dua pendapat ya yang bertantangan satunya. Yang satu berkata, kalau saya tua ya anak-anak saya wajib memelihara saya. Sehingga dia tidak perlu punya persiapan. Orang tua menganggap anak wajib dan saya tidak perlu punya apa-apa, nanti anak-anak saya yang harus membalas budi kebaikan yang sudah saya berikan pada anak-anak. Itu apakah itu pendapat yang tabiah? Nah, saudara perlu nanti diskusikan ya. Kemudian yang kedua, kalau saya sudah tua, ini khususnya untuk orang yang menengah ke atas ya. Kalau saya sudah tua dan nanti meninggal, saya harus meninggalkan harta warisan ke anak-anak gitu ya. Itu pendapat yang beda lagi. Mereka tidak memikirkan tentang pensiun dan hidup di masa tua yang sehat dan yang baik, tetapi mereka hanya memikirkan ya saya harus punya beberapa rumah, satu untuk anak saya yang pertama, dua untuk anak saya yang kedua gitu ya. Sehingga itu tujuannya jadi sangat berbeda sekali. Nah, ini kita harus melihat nih pendapat-pendapat seperti ini apakah ini alkitabiah. Ini terjadi bahkan kalau saudara lihat di antara kehidupan keluarga Kristen banyak berantem hanya karena warisan. Kekeluargaan pecah karena masalah uang. Persahabatan hancur karena masalah uang gitu ya. Jadi saudara ini bukan hal kecil. Masalah keuangan ini hal yang big thing yang sering kita abaikan. Nah, saatnya nih kita terbuka. Mari kita belajar gimana kita mempersiapkan hidup kita menjadi orang yang bijaksana, terkhusus dalam hal uang sehingga kita bisa memuliakan hidup kita, gitu ya. Nah, saudara, yang ketiga alasannya adalah relevan, sangat relevan, khususnya dengan adanya resesi, ekonomi dunia yang pada saat ini ada, kemudian tingginya inflasi. Untung di Indonesia tuh inflasi tidak terlalu tinggi sekali ya, tapi di banyak negara lain inflasi tinggi sekali gitu. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita kan, baik untuk orang-orang di sekitar kita, kita sendiri, bahkan gereja gitu ya. Gereja ke depan mau apa nih? Nah, saudara kalau lihat apa namanya kecerdasan keuangan ini bukan hanya pribadi dan keluarga, termasuk saudara harus membahasnya itu gereja. Kalau saudara lihat ya keuangan gereja itu kebanyakan lari di mana? Lari untuk apa? Untuk sarana prasarana. Padahal Tuhan menginginkan apa? Supaya bukan hanya ada apa namanya perbekalan di dalam rumah Allah, tetapi juga untuk pelayanan misi, untuk pekerjaan Tuhan. Seharusnya keuangan gereja itu banyak dihabiskan untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk pelayanan misi. Tapi pada prakteknya keuangan gereja lebih banyak habis untuk sarana prasarana baik gedung atau peralatan musik atau peralatan apa namanya yang ada. Jadi saudara ini perlu kebijaksanaan Allah yang sudah mengatur semuanya yang ada di Alkitab. Nah karena itu kita perlu belajar ya. Oke. Nah topik-topik apa yang dibahas selama 1 bulan ini? Walaupun ini luas banget ya, tapi kita mau menyempitkan. Mungkin tidak semua topik akan bisa dibahas, jelas tidak. Tapi paling tidak kita akan sempitkan dalam beberapa hal ini supaya secara prinsip kita bisa mendapatkan prinsip yang bisa diaplikasikan ke banyak hal. Minggu pertama akan bicara tentang uang. Uang itu dari Tuhan atau dari iblis? Ya, itu perlu kita tahu. Karena sering bisa kalau dalam hal teori kita seakan-akan uang itu nggak penting, itu urusan sekuler gitu gini ya. Tapi dalam prakteknya itu menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya uang ini dari mana sih? Kenapa kita double standar gitu ya dalam hal uang? Kemudian yang kedua, bolehkah orang Kristen berhutang? Saudara kalau lihat nih prediksi masa depan
banyak sekali anak-anak muda sekarang sudah mulai, anak muda yang saya katakan itu keluarga muda ya, sudah mulai pintar menggunakan kredit card. Bijaksana tidak, saudara? Ya kredit card kan bukan berhutang, Bu. Berhutang, itu kredit itu namanya berhutang. Saudara, banyak di dompet-dompet keluarga Kristen tuh sekarang, keluarga Kristen atau keluarga muda atau keluarga umum gitu ya, pasti ada 2 atau 3 kredit card. Itu hutang Bapak Ibu, karena saudara pakai kartu untuk bayar, tapi nanti kan sudah harus bayar. Kendaraan saudara kebanyakan ya, ada prediksi hampir 50% kendaraan di Indonesia itu sebenarnya karena hutang. Berarti kan saudara sebenarnya memakai uang masa depan untuk dibayarkan sekarang, walaupun itu uang saudara, tapi kan tetap itu hutang kepada diri sendiri, itu uang masa depan saudara sudah pakai sekarang. Nah, itu ya, boleh enggak? Nah, itu kita mungkin bahas bersama ya. Ketiga, Anda itu mengatur uang atau diatur oleh uang. Saudara diatur oleh uang atau mengatur uang? Uang itu menjadi raja dalam hidup saudara, yang ngatur hidup saudara, atau saudara mengatur. Dan uang itu menjadi hamba, sehingga saudara mengatur apa yang harus dilakukan oleh uang. Nah, ini topik-topik yang sangat menarik ya, menarik banget. Ini relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Jadi saudara, kita akan diskusikan bersama. Saudara yang belum mendaftar, yang kemarin-kemarin mungkin, asal uang saya nggak relevan. Loh, sekarang saudara sudah ada di depan mata, ini sangat relevan sekali dengan saudara. Gitu ya. Nah, minggu keempat seperti biasa kita akan aplikasi, bagikan pelajaran dan juga evaluasi. Gitu? Ya. Silakan Roma untuk melanjutkan teknis diskusi. Saudara yang belum mendaftar dan sekarang menjadi tertarik dengan dengan topik yang akan kita bahas, atau mungkin saudara teringat orang lain, wah ini teman-teman saya perlu nih ikut. Nah silakan saudara bagikan ya untuk bisa mendaftar segera. Hari ini ya Roma penutupan. Besok Bu. Oh besok, penutupan besok. Jadi silakan teman-teman yang mau berbagi, silakan boleh berbagi. Oke, silakan saya berikan kembali ke Roma. Oke, ya terima kasih Bu Yulia sudah membawa sedikit kita ya. Jadi ini udah di-spill sedikit Bapak Ibu untuk topik yang akan kita diskusikan selama 1 bulan tentang keuangan. Tadi udah dikatakan oleh Bu Yulia sangat relevan sekali. Dan saya kembali akan mengingatkan untuk diskusi sepanjang bulan ini, dan juga mungkin ada beberapa hal nanti sedikit yang berbeda dari evaluasi yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, sekali lagi kami mengingatkan bahwa grup ini, tadi Ibu Yulia juga sudah katakan, grup ini adalah grup tertutup dan sifatnya kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu harus mau tidak mau menganggap kita semua adalah satu di dalam Tuhan, dan kita adalah keluarga di sini ya, karena dari beragam tempat, beragam denominasi gereja, juga beragam latar belakang keluarga, kita dikumpulkan di dalam grup ini, sehingga harapannya bisa terjalin relasi kekeluargaan yang baik, saling mendukung, saling mensupport, dan juga saling mendoakan. Dan yang kedua, tidak ada rangkuman diskusi. Ini bukan kelas Bapak Ibu Saudara, ini hanya diskusi grup. Jadi tidak akan ada rangkuman diskusi, tapi sifatnya nanti akan sama seperti yang kami lakukan, akan ada keseluruhan evaluasi konten dan juga secara konten dan juga pelaksanaan. Jadi bisa saja itu dikatakan sebagai rangkuman diskusi sepanjang 1 bulan. Dan tidak akan ada juga sertifikat ya. Tidak akan ada sertifikat, jadi jangan nanti tanya ke admin Kusuma mana sertifikatnya, karena kita sudah umumkan di awal bahwa dalam diskusi ini tidak akan ada sertifikat. Next, yang kedua, topik diskusi setiap bulan akan berganti, ya benar sekali. Jadi Bapak Ibu wajib mendaftar ulang setiap bulan sesuai dengan topik yang dipilih. Ya kemarin Bu Lili juga tanya ya, apakah perlu mendaftar ulang? Iya benar sekali Bapak Ibu, supaya kita bisa tracking teman-teman yang akan ikut di bulan Maret dan siapa yang nggak ikut gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib mendaftar ulang. Jika belum mendaftar hari ini dan sebenarnya ingin ikut, silakan nanti bisa mendaftarkan diri supaya kita juga bisa data. Nah, jadi topik keuangan ini juga sangat bagus sekali, dan ini akan berganti setiap bulan. Di April nanti akan ada satu topik yang luar biasa yang sudah kita bungkus juga. Jadi Bapak Ibu juga nanti siap-siap dengan topik untuk bulan April. Yang ketiga, grup akan dimaksimalkan untuk diskusi. Jadi semacam perkenalan dan lain sebagainya yang biasa dilakukan di kelas itu tidak ada, tetapi data peserta yang sudah Bapak Ibu kirimkan dari formulir pendaftaran nanti akan disatukan oleh admin dan nanti akan dikirimkan langsung ke grup masing-masing supaya kita bisa juga saling mengenal. Paling tidak nggak salah panggil nama ya.
ada yang manggil bapak padahal ibu, ada yang manggil ibu padahal bapak. Nah, nanti harapannya bapak ibu bisa lihat dulu nih teman-temannya siapa aja di dalam grup supaya bisa saling kenal. Nah, kali ini sesuai kesepakatan, sesuai evaluasi, jadi grup diskusi akan dibagi menjadi 2 kelompok oleh admin. Ini dari evaluasi bapak ibu kita lihat dan kita akan lakukan untuk Maret. Jadi grup akan dibagi menjadi 2. GT Maret 1 dan juga GT Maret 2 ya. Ada Growing Together Maret 1 dan 2. Saya mau di kelas mana atau saya harus dengan siapa? Ini adalah keputusan dari admin yang sudah akan membagikan. Jadi dimanapun Bapak Ibu maupun di grup 1 atau di grup 2 silakan nanti bisa bergabung dan terlibat aktif di dalam diskusi grup. Jadi tidak khawatir, kita nggak akan terdiri dari 92 peserta di dalam satu grup, akan dibagi dalam 2 grup. Kembali kami mengingatkan bahwa PJ dari grup ini adalah divisi di bawah divisi komunitas Yayasan Lembaga Sabda ya, di bawah komunitas Yayasan Lembaga Sabda. Dan ada teman-teman admin nanti sebagai fasilitator. Nah, ini sekalian mengingatkan kembali ke teman-teman, mungkin ngerasa bahwa dari Sabda ini hanya fasilitator atau hanya moderator. Tidak. Jadi kita semua pun dari tim Sabda adalah peserta, Bapak Ibu Saudara. Kami semua yang ada nama-nama ini seperti saya, Nikos, Ray, Mei, Rode, Tere, Ibu Evi, bahkan Ibu Yulia adalah peserta. Jadi selain kita bertugas hanya mengantarkan pertanyaan gitu ya dari yang sudah diusulkan dari divisi komunitas, kita semua adalah peserta. Jadi kita semua juga bisa bertumbuh, kita semua juga bisa belajar, kita semua juga bisa sharing ide dari topik-topik yang sedang kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir bahwa tim Sabda juga adalah peserta di dalam grup diskusi ini. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal sekali bahwa kami juga mengharapkan dari Bapak Ibu bisa menolong sebagai fasilitator dari teman-teman sekalian, baik di grup diskusi nanti. Ada beberapa nama yang ingin tergerak sekali, sudah ingin langsung bisa mau menguasai kelas ya, membantu dari Sabda sebagai admin atau fasilitator. Silakan tulis nama Bapak Ibu, karena saya belum masukkan di sini nama-namanya ya. Jadi saya masih minta apakah ada yang bersedia, silakan nanti tulis di kolom live chat atau bisa kirim ke admin. Nanti nama-nama ini akan kita masukkan di sini sebagai fasilitator dari peserta sendiri gitu ya. Bisa silakan Bu. Teman-teman, karena kita dibagi menjadi 2 grup ya, berarti kan kita butuh SDM lebih banyak gitu ya. Kami melihat bahwa teman-teman ini juga sangat potensi sekali untuk menjadi fasilitator. Jadi teman-teman kalau bersedia, kami akan memberikan briefing terhadap saudara yang mau, saya ingin membantu. Karena saudara kalau semua ini dikerjakan oleh Sabda, padahal kita sendiri setiap hari masih harus bekerja dan pelayanan kita masih penuh gitu ya untuk yang lain-lain. Kami tuh tidak cukup tangan gitu untuk menangani seluruhnya. Karena itu setiap grup kami menginginkan kira-kira ada 4 sampai 8 orang peserta yang kalau boleh ikut membantu menjadi admin, menjadi fasilitator. Tugas-tugasnya sangat mudah seperti karena saudara juga peserta, kami juga semuanya peserta ya dari Sabda. Jadi kami ikut berbagi, tapi juga kalau misalnya ada yang tidak aktif, kita akan mengingatkan mereka untuk aktif. Kalau ada teman-teman yang mungkin belum sudah memberikan bahannya, informasinya, referensinya, tapi mungkin referensinya cuma link saja, mungkin kita akan mengingat Pak perlu ini ditambah dengan penjelasan sedikit gitu ya. Jadi kita sebenarnya benar-benar saling membantu satu dengan yang lain. Jadi kalau saudara tidak harus membuka HP 24 jam, tidak. Saudara hanya perlu block time saja untuk mengecek bersama dengan Sabda. Jadi maksudnya selalu akan didampingi oleh staf Sabda, sehingga yang bertugas tidak sendiri, tapi selalu ada tim Sabda yang ikut sama-sama dan berbagi tugas. Sehingga bisa kalau pas saudara nggak bisa, kasih tahu saya jam sekian-sekian saya nggak bisa, nanti tim Sabda yang akan kerjakan gitu ya. Jadi supaya bisa saling menolong satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau saudara bersedia untuk membantu, silakan kontak kami secepat mungkin. Nanti kami akan bagi di dalam 2 grup sehingga bisa saling menolong. Jadi kami membutuhkan kira-kira 8 orang volunteer dari peserta, harus menjadi peserta, bukan orang luar ya. Saya cuma jadi fasilitator, saya nggak mau jadi peserta. Enggak, saudara peserta sekaligus menjadi fasilitator gitu ya. Jadi kalau saudara bersedia,
menjadi fasilitator itu sekaligus menjadi admin, saudara bisa menghubungi Roma, gitu ya. Thank you, Roma. Oke, terima kasih Bu Yulia. Nah, ini fasilitator nanti, ini dari yang tim Sabda ya, jadi fasilitator akan menyiapkan bahan referensi, akan ada kita siapkan untuk menunjang pertanyaan yang sudah dibagikan, dan wajib dipelajari bersama, dan peserta juga bisa mengusulkan ya, lagi-lagi bisa mengusulkan bahan referensi tambahan dengan cara kirim dulu ke tim admin. Jadi Bapak Ibu jangan langsung kirim ke grup ya, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi akan lebih baik supaya kita cek dulu juga bahan referensi yang akan dipakai. Next, yang selanjutnya fasilitator atau tim yang akan bergiliran ini dari evaluasi kemarin kemungkinan akan 1 minggu gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang ngikutin Februari kan setiap hari tim fasilitatornya ganti-ganti tuh. Nanti ini kemungkinan besar akan setiap 1 minggu sekali. Jadi akan mengirimkan pertanyaan diskusi tugasnya dan referensi bahan dan dikirimkan pada minggu malam supaya ini bisa jadi bahan persiapan untuk seluruh peserta yang akan mengikuti dari Senin sampai hari Sabtu. Ya, peserta berdiskusi dengan memberi pertanyaan, tanggapan, dan referensi terkait subtopik diskusi yang sedang dibahas. Jadi kalau minggu 1 nanti kita membahas uang dari Tuhan atau iblis, Bapak Ibu bisa menambahkan nanti pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa mengembangkan diskusi, menanggapi juga, udah pasti ini harus menanggapi dan juga referensi. Nah, nanti teman-teman fasilitator kalau tergerak dan akan dijadwal sebagai fasilitator, bisa tuh kalau ada pertanyaan tambahan dari teman-teman, itu bisa di-reply kembali dengan cara, ada pertanyaan nih dari Bu ini. Nah, itu salah satu juga tugas fasilitator di situ. Ya, selanjutnya, yang ke-10, peserta berdiskusi dengan baik dan tidak OOT. Ini yang kita harapkan ya, jadi tetap ada di dalam satu topik yang sedang kita bahas dan tidak kemana-mana. Dan itu kalau udah secara liar kemana-mana nanti bisa buyar tuh bahan diskusi kita juga bisa tidak terarah lagi. Jadi harapannya tidak keluar dari topik supaya tidak mengganggu kenyamanan peserta lain. Ya, selanjutnya cepat saja. Nah, peserta wajib dalam 1 minggu dan bebas memilih waktu diskusi sesuai dengan kemampuan ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pakai setiap hari harus wajib, tapi memang diharapkan bisa bergabung. Dan kita biasanya akan lihat keaktifan Bapak Ibu selama 1 minggu ini aktif, terlibat nggak, paling tidak beberapa kali sudah join nggak di dalam grup diskusi gitu ya. Jadi harapannya dalam 1 minggu silakan berikan waktunya, blok mungkin beberapa jam untuk bisa tergabung di dalam grup diskusi. Setiap peserta yang kurang aktif akan di-reminder oleh admin via PM atau tag dalam WAG untuk bergabung ya. Beberapa kali juga kita sudah lakukan kemarin Februari, dan di hari Minggu kita akan rekap 1 minggu yang tidak bergabung siapa aja, kita akan tag di dalam grup diskusi supaya minggu kedepannya bisa bergabung. Peserta harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung agar visi grup ini bisa tercapai. Ya, sesuai yang dibilang Ibu Yulia tadi, kata saling itu harus diingat sama-sama ya Bapak Ibu, bukan hanya memberi atau menerima saja, tetapi saling mendukung supaya kita bisa bertumbuh bersama. Dan hari Sabtu ini kita ingatkan, Senin sampai Sabtu diskusinya, tetapi hari Sabtu grup masih bisa jalan, grup tidak ditutup, tetapi tidak ada admin piket. Nah, tutup searahnya itu hari Minggu. Jadi karena kita bisa untuk fokus beribadah, jadi hari Minggu ditutup satu arah, sekaligus nanti ada admin yang bertugas untuk mengirimkan 1 minggu yang tidak aktif, dan malamnya akan dikirimkan untuk pertanyaan minggu berikutnya. Aplikasi dan evaluasi dibahas pada minggu keempat. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulia. Dan terakhir, ini setelah diskusi berakhir di akhir bulan, WAG akan ditutup. Jadi tenang saja, tadi Bu Melce sekaligus menjawab ya, apa WAG Growing Together akan dibubarkan? Iya Bu, nanti akan kita tutup, akan kita arsip setelah kita kirimkan juga untuk kesimpulan, karena ada beberapa teman yang tidak hadir yang Februari. Jadi tenang saja, grup yang Februari akan ditutup, dan admin akan membuka WAG baru untuk topik berikutnya. Dan tadi peserta wajib daftar ulang jika ingin mengikuti topik berikutnya. Sementara ini peserta yang sudah tergabung ada 52 orang karena masih dibuka sampai Sabtu, kemungkinan akan lebih. Dan ini menjawab pertanyaan Ibu Anita ya, jadi grup akan dibagi menjadi 2 grup diskusi. Ya, kontak nanti kita kalau memang ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ketahui lebih lanjut.